Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Badara Wuhi di Desa Penari akhirnya menjadi prequel yang sangat lengkap untuk franchise KKN Desa Penari yang cukup bikin merinding dan juga sampai akhir tuh wow banget ya, dengan tense horror yang lebih brutal yang udah digarap oleh Pak Kimo Stambul sebagai sang sutradaranya. Nah, untuk reviewnya bisa kalian cek aja di video sebelumnya ya. Dan berikut ini kita akan bahas mengenai ending dan juga breakdown detail apa aja yang kita temukan untuk film Badara Wuhi di Desa Penari. Oke, so Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita kembali videonya, gue mau kasih kalian peringatan bahwa video ini penuh dengan full spoiler. Karena video ini kita akan bahas mengenai endingnya dan juga detail yang kita temukan untuk film Badara Wuhi di Desa Penari ya. So, buat kalian yang belum nonton, silahkan save dulu videonya dan coba kalian tonton filmnya di bioskop kesayangan kalian ya. Habis itu, kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dan juga pembahasan kita di sini ya, oke? Nah, film ini memang menceritakan dari awal Badara Wuhi yang sejak awal dari dulu dia telah menghantui Desa Penari ini ya. Tapi ada sebuah problem yang dimana ada seorang gadis yang mencuri sebuah artefak milik Badara Wuhi yang bernama Kawaturi, dan akhirnya gadis ini membawanya sampai keluar Desa Penari tersebut. Tujuannya adalah agar supaya Badara Wuhi ini gak akan bisa memilih Dawuh lagi sebagai tumbal untuk menyelamatkan desa tersebut. Sampai akhirnya hal itu berlangsung selama 25 tahun lamanya. Karena hal itulah akhirnya gadis itu memiliki seorang anak yang bernama Mila, yang dimana Mila ini berusaha untuk menyembuhkan ibunya dengan cara mengembalikan Kawaturi ini ke tempat Desa Penari bersama dengan sepupunya Yuda dengan kedua temannya yaitu bernama Arya dan juga Jito. Nah, ternyata efeknya cukup mengerikan kepada ibunya yang udah mencuri Kawaturi ini ya, yang dimana tubuhnya udah mulai lebam bahkan sampai dia nggak bisa berdiri lagi dan perawakannya hampir seperti orang yang kerasukan ya. Dan ternyata di endingnya sudah dijelaskan bahwa ternyata itu bukanlah sebuah penyakit, melainkan jiwa ibunya sudah berada di sebuah dimensi yang bernama Angkara Murka. Nah, Angkara Murka ini adalah sebuah dimensi gaib, tempat di mana Badara Wuhi ini membangun kerajaan gaibnya dengan berbentuk seperti pendopo penari yang ternyata banyak sekali para dawuh yang menjadi budaknya. Berarti bisa gue simpulkan bahwa kejadian seperti itu sudah ada sejak dahulu kala, mungkin sejak zaman kerajaan kek atau mungkin sejak zaman perangan kek. Well, gua kurang tahu ya, karena kita bisa melihat di Angkara Murka ini ada begitu banyak para dawuh yaitu menjadi budak-budaknya si Badara Wuhi ini ya. Karena memang setting di film ini tuh ada di tahun 1980-an, sedangkan ada gap atau jarak dari antara tahun 50-an hingga tahun 1980-an, yang dimana selama 25 tahun itu tidak ada ritual sama sekali yang dilakukan oleh Mbah Buyut dan juga para warga Desa Penari ini untuk Badara Wuhi, karena memang Kawaturi miliknya udah dibawa keluar desa yang menyebabkan si Badara Wuhi ini gak bisa menguasai desa tersebut lagi. Tapi kalau kalian masih ingat, di film KKN Desa Penari ada dua artefak yang menjadi milik Badara Wuhi yang selalu ia salurkan kepada para korbannya, yaitu Kawaturi dan juga selendang hijau. Nah, Kawaturi ini sudah kita lihat di awal intro film ini udah diamankan oleh ibunya Mila sampai dia menjadi tua ya. Tapi di manakah selendang hijau ini? Nah, sebenarnya selendang ini diberikan kepada seorang gadis yang bernama Rati, yang dimana Badara Wuhi memberikannya semenjak Mila dan kedua temannya tiba ke Desa Penari itu ya, yang bertujuan untuk menjebak mereka ke dimensi Angkara Murka. Sampai akhirnya ketika Rati melakukan perjanjian kepada Badara Wuhi, dia malah melanggarnya dan malah membuat ibu Rati ini jadi semakin kerasukan dan tewas di tempat. Nah, sebenarnya hal ini sudah kita lihat di film KKN Desa Penari, yang dimana Kawaturi dan juga selendang ini sempat diberikan kepada Widya yang akan menjadi calon dawuh bagi desa tersebut di tahun 2009. Tapi karena Bima yang telah melanggar perjanjiannya, akhirnya malah Bima dan Ayu yang tarik ke Angkara Murka dan menjadi budak-budaknya si Badara Wuhi ini ya. Jadi well, memang sih yang gue perhatikan ya untuk si Badara Wuhi ini, memang dia dikenal sebagai sosok penjaga Desa Penari
yang suka mencari tumbal agar supaya dia dianggap sebagai penguasa paling mengerikan di desa tersebut. Dan gue yakin banyak banget dari kalian yang bertanya, Mila kan bukan penari ya, kok dia bisa menari di ending film Badrinawi ini? Oke, kalian coba ingat-ingat lagi di film itu ya. Sebenarnya Babuyut udah menjelaskannya kalau orang yang meminum kopinya itu dan ternyata kopinya itu rasanya manis, artinya orang itu dipilih untuk menjadi calon dawuh untuk desa tersebut. Dan akhirnya mereka semua melakukan ritual menari untuk pergi ke alam angkara murka. Dan Mila melakukan tarian itu dengan sendirinya akibat dikendalikan oleh ritual dan juga Badrawuhi itu sendiri. Meskipun Mila ini bukan seorang penari juga ya. Dan juga di film ini ada mengganjal, kenapa ibunya Mila ini masih memiliki kesadarannya meskipun dia udah dijebak di angkara murka ini. Sedangkan kita bisa melihat di sekelilingnya ada begitu banyak para dawuh yang telah menjadi budaknya, dan gerakan mereka sudah seperti ular yang hidup, persis dengan para ular-ular yang sudah ada di tubuhnya Badrawuhi ini sendiri. Nah, bisa gua asumsikan bahwa ibunya Mila ini masih berusaha untuk melawan sosok Badrawuhi ini ya, karena semua ini kejadian akibat ulangnya sendiri yang udah membawa Kawaturi pergi dari desa penari selama 25 tahun lamanya. Nah, makanya di ending ibunya udah berpesan kepada Mila bahwa Mila harus merelakan kepergian ibunya karena dia merasa bahwa ini udah menjadi konsekuensinya dari awal ketika dia udah mencuri Kawaturi dari desa tersebut ya. Dan dia nggak mau kalau Mila ini akan menjadi korban selanjutnya bagi si Badrawuhi ini ya. Dan di akhir film terungkap bahwa dawuh yang terpilih itu adalah Rati sendiri. Nah, asal adalah karena Rati ini udah melakukan perjanjian khusus kepada Badrawuhi sejak awal ketika dia diberikan selendang hijau itu untuk menjebak Mila dan kedua temannya untuk pergi ke angkara murka. Nah, hal seperti ini sudah kita lihat di film KKN Desa Penari, yang dimana selendang dan juga Kawaturi ini diberikan kepada Bima dan Ayu sebagai jebakan untuk menahan mereka di angkara murka karena mereka untuk melakukan hawa nafsu dan juga perbuatan cabul mereka di Desa Penari tersebut ya. Jadi memang intinya siapapun yang menerima Kawaturi dan juga selendang hijau ini, maka dia akan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan juga kepentingan pribadi. Nah, jika korbannya adalah perempuan, maka dia akan menjadi dawuh alias penari untuk Badrawuhi. Tetapi jika korbannya cowok, maka dia akan menjadi budak Badrawuhi seperti para pria yang telah menjadi penari-penari di angkara murka. Tapi sayangnya di film ini kita belum tahu siapakah Badrawuhi ini sebenarnya. Apakah memang dia adalah iblis yang menjelma menjadi penari dan akhirnya dia mempunyai nama sebagai Badrawuhi, atau justru dia adalah sosok penari yang paling dikenal di masa lampau. Saking terkenalnya, dia mungkin sudah melakukan perjanjian dengan iblis ya, sampai akhirnya dia menjadi iblis itu sendiri. Well, kita kurang tahu ya, tapi sepertinya bisa gua asumsikan bahwa Badrawuhi ini kemungkinan dia memang sudah ada sejak dahulu kala, mungkin dari era Majapahit ke atau Mataram. Well, gua kurang tahu ya, tapi yang jelas sosoknya masih belum diketahui sampai sekarang ya. Bahkan dari Simpleman aja sebagai penulisnya masih belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sosok Badrawuhi ini. Tapi well, gua sebagai fans dari kakak desa penari ini, gua sangat menunggu banget sih kalau ada kisah Badrawuhi Origins ya, yang akan memperluas kisah Badrawuhi, siapakah dia sebenarnya di era sebelum dia menjadi hantu yang kita kenal sebagai sosok Badrawuhi di desa penari ini. Karena dari perawakannya aja membuat gua callback kepada sosok Nyi Blorong yang sampai sekarang menjadi urban legend di Indonesia dengan khas ular dan juga pakaian berwarna hijau. Tapi memang sih kisahnya sangat benar-benar asik banget buat diikuti dan juga layak kita breakdown sampai tuntas ya. Jadi kita tunggu aja mengenai berbagai macam project yang akan menjelaskan mengenai Badrawuhi dari sisi asal usulnya. Mungkin ada kayak well, siapa tahu ya. Jadi kita tunggu aja, oke? Oke, itu cuma mengenai pembahasan mengenai detail dan juga ending untuk Badrawuhi di Desa Penari. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua sertakan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!